salam sehat mahasiswa farmasi dan apoteker Indonesia. Kali ini, saya apoteker Larasati Aramkusumawardhani akan menemani kalian dalam Pharmacy Patient Counseling Diabetes Mellitus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana konseling pasien untuk yang menggunakan rute injeksi, khususnya adalah insulin. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada 3 topik besar yang kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana sih sebetulnya kondisi pasien yang membutuhkan insulin atau membutuhkan rute injeksi. Dan yang kedua, kita juga akan membahas apa saja sebetulnya produk-produk insulin yang ada di pasaran. Dan yang ketiga, selanjutnya kita akan membahas apa hal-hal yang perlu disampaikan pada pasien diabetes mellitus yang menggunakan insulin. Yuk kita ikuti bersama. Insulin merupakan salah satu hormon yang ada di dalam tubuh kita dan berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Pada pasien diabetes mellitus diharapkan penggunaan insulin ini pastinya untuk dapat mengontrol kadar gula darahnya. Nah, namun pada kapan sih pasien itu membutuhkan terapi insulin? Terapi insulin biasanya diberikan pada beberapa kondisi, yaitu yang pertama adalah pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1, yaitu diabetes mellitus yang merupakan berasal dari genetik. Kemudian yang kedua, insulin ini juga biasanya sering dipakai pada pasien-pasien diabetes mellitus gestasional yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga, yaitu diberikan pada pasien-pasien diabetes mellitus yang sudah menggunakan obat-obat peroral, namun target terapinya tidak tercapai. Selain itu, diabetes mellitus dengan dekompensasi metabolik, terapi steroidosis tinggi, pasien-pasien dengan perencanaan operasi atau pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti gangguan fungsi organ, juga merupakan pasien-pasien yang memiliki indikasi untuk pemberian insulin injeksi. Namun, apa saja sih jenis insulin yang ada di pasaran? Insulin pada pasien-pasien rawat inap bisa diberikan dengan beberapa rute, yaitu yang pertama adalah rute injeksi. Namun, pada pasien-pasien rawat jalan, pasien-pasien biasanya akan diberikan berupa rute insulin dengan menggunakan pen, sehingga mereka lebih mudah untuk menggunakannya. Apabila kita melihat kerja insulin berdasarkan lama kerjanya, maka insulin ini terdiri menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah insulin kerja cepat. Insulin ini bekerja kurang lebih adalah 4 sampai dengan 6 jam. Kemudian yang kedua yaitu adalah insulin kerja pendek. Insulin kerja pendek ini bekerja adalah kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam. Yang ketiga yaitu merupakan insulin kerja menengah, di mana insulin ini bekerja di dalam tubuh adalah 12 hingga 20 jam. Yang keempat, yaitu merupakan insulin kerja panjang. Untuk insulin kerja panjang, durasi kerjanya adalah 18 hingga 24 jam. Jenis yang kelima, yaitu merupakan insulin analog kerja panjang, yaitu insulin yang bekerja kurang lebih adalah sekitar 24 jam di dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu merupakan insulin kerja ultra panjang, di mana insulin-insulin ini bekerja bisa hingga 42 jam di dalam tubuh. Namun pada dasarnya apabila kita melihat dari cara penggunaannya yang sederhana, biasanya secara umum kita kategorikan insulin menjadi 2, yaitu yang pertama adalah insulin prandial dan yang kedua adalah insulin basal. Apa sih beda kedua jenis insulin ini? Insulin prandial merupakan insulin-insulin yang digunakan untuk mengontrol gula darah pada saat makan. Maka dari itu, jenis insulin prandial ini biasanya digunakan sebelum makan. Insulin prandial, beberapa contohnya yang ada di pasaran adalah insulin-insulin dengan kerja cepat. Sedangkan yang kedua, yaitu merupakan insulin basal. Nah, kalau tadi insulin prandial lebih ke untuk mengontrol kadar gula pada saat makan, insulin basal ini biasanya dipakai untuk menjaga kondisi gula darah pada dasar. Maka dari itu, insulin-insulin jenis basal ini biasanya adalah digunakan di malam hari. Salah satu hal yang paling penting dalam memberikan edukasi pasien untuk menggunakan insulin pastinya adalah terkait cara penyuntikan. Nah, sebelum pasien menyuntikkan insulin, pastinya ada beberapa hal yang harus mereka siapkan, yaitu yang pertama adalah alkohol swab,
Dan yang kedua adalah jarum insulin serta pennya. Untuk pen insulin, apabila pen insulinnya ini berasal dari kulkas, maka biasanya adalah bisa digosok-gosokkan di tangan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa insulin tersebut suhunya sudah seperti suhu tubuh. Sebelum melakukan penyuntikan insulin, juga dipastikan bahwa tangan pasien berada dalam kondisi bersih. Nah, apabila hal-hal tersebut sudah disiapkan, maka tahapan selanjutnya adalah pen insulin dapat digunakan pada lokasi-lokasi tertentu untuk memastikan insulin masuk ke dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah bisa diberikan pada lokasi di sekitar lengan. Selanjutnya adalah bisa diberikan pada lokasi di sekitar abdomen atau perut pasien. Dan yang ketiga, yaitu dapat diberikan pada rute sekitar pantat. Dan yang terakhir adalah di sekitar paha. Untuk jumlah dosis insulin yang diberikan, itu biasanya akan mengikuti rekomendasi dari dokter, di mana terkadang pada beberapa pasien juga seringkali ditingkatkan atau diturunkan dosisnya. Hal ini bergantung pada kondisi gula darah pasien. Poin selanjutnya, hal yang penting yang juga perlu disampaikan pada pasien yang menggunakan insulin adalah terkait efek samping yang dapat timbul dari penggunaan insulin ini. Yaitu yang pertama adalah hipoglikemia atau turunnya gula darah di dalam tubuh. Gejala hipoglikemia ini biasanya ditandai dengan keringat dingin atau misalnya dengan gemetaran atau dalam kondisi lemas. Nah, efek samping ini muncul pastinya adalah karena memang insulin bekerja untuk menurunkan gula darah. Apabila gejala ini muncul, maka pasien dapat diinformasikan untuk segera mengonsumsi makanan yang mengandung gula, sehingga hipoglikemia ini bisa teratasi dengan baik. Efek samping selanjutnya yang juga sering muncul dalam penggunaan obat insulin adalah peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan ini namun biasanya terjadi adalah pada pasien-pasien yang memang tidak memiliki kontrol gula dengan baik. Maka dari itu bisa berisiko meningkatkan berat badannya. Efek samping yang ketiga yaitu adalah lipodistrofi, di mana lipodistrofi ini biasanya umumnya terjadi apabila lokasi penyuntikan insulin dilakukan di satu tempat saja. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya lipodistrofi, biasanya lokasi penyuntikan insulin harus dilakukan rotasi, di mana tidak dilakukan di satu tempat saja, melainkan rotasi di berbagai lokasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang tidak kalah penting untuk diedukasi adalah terkait interaksi obat, di mana terkadang insulin ini juga bisa berinteraksi dengan beberapa obat-obatan peroral seperti obat-obat oral diabetes mellitus, kortikosteroid, kontrasepsi, ataupun obat-obat antihipertensi dan obat-obat kronis lainnya. Maka dari itu, saat kita melakukan edukasi, kita bisa bertanya kepada pasien apakah selain menggunakan insulin, pasien juga menggunakan obat-obat peroral lainnya yang dapat berisiko meningkatkan ataupun menurunkan efek dari insulin ini. Poin konseling yang tidak kalah penting untuk diberikan pada pasien-pasien yang menggunakan insulin yaitu adalah terkait target terapi dan juga kepatuhan pasien. Di mana biasanya kalau untuk pasien-pasien yang kondisi kritis, umumnya adalah pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, targetnya adalah setidaknya 140 sampai dengan 200 mg per desiliter. Sedangkan untuk pasien-pasien yang tidak berada dalam kondisi kritis, maka target pengontrolan gula darahnya sebelum makan adalah 100 sampai dengan 140 mg per desiliter, sedangkan untuk kadar gula darah acaknya kurang dari 180 mg per desiliter. Maka dari itu, untuk pasien-pasien yang menggunakan insulin, sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Selanjutnya, yang paling penting adalah terkait kepatuhan pasien. Kita harus memastikan bahwa pasien yang menggunakan insulin sesuai dengan instruksi dosis yang diberikan oleh dokter. Dan yang kedua adalah harus digunakan secara teratur sesuai dengan waktunya. Poin selanjutnya yang tidak kalah penting untuk diedukasi untuk pasien-pasien yang menggunakan insulin adalah terkait cara penyimpanan.
Nah, mengapa cara penyimpanan ini penting? Apabila insulin tidak disimpan pada suhu yang benar, maka insulin akan beresiko mengalami kerusakan. Maka dari itu, pasien juga harus tahu di mana tempat yang paling baik untuk menyimpan insulin. Sebelum digunakan, insulin sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Hal ini untuk menjaga stabilitas insulin, yaitu pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Namun, apabila insulin ini akan digunakan, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, adalah insulin harus dihangatkan, biasanya dengan tangan terlebih dahulu, dan setelah itu, insulin tidak harus disimpan di kulkas kembali, yaitu bisa disimpan di suhu ruangan. Namun harus dipastikan juga bahwa penyimpanannya tersebut jauh dari jangkauan anak-anak, serta tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Insulin yang sudah disimpan di dalam ruangan biasanya akan tahan kurang lebih adalah sekitar 1 bulan atau 28 hari. Apabila sudah lebih dari 1 bulan atau 28 hari, maka insulin ini harus dibuang. Poin terakhir yang juga tidak kalah penting untuk diedukasi pada pasien-pasien diabetes mellitus yang menggunakan insulin adalah terkait terapi non-farmakologi. Selain kepatuhan menggunakan obat, terapi non-farmakologi ini dapat menunjang keberhasilan terapi pasien. Yaitu yang pertama adalah menjaga pola makan, yaitu pasien diharapkan untuk menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung garam, mengandung gula, ataupun mengandung kolesterol. Dan yang kedua adalah untuk pasien-pasien yang memang memiliki kebiasaan merokok ini harus dikurangi atau bahkan tidak boleh merokok sama sekali. Dan yang terakhir, selain menggunakan obat-obatan dan juga pola makan, pasien juga harus memiliki aktivitas fisik yang baik dan juga berolahraga ringan secara teratur. Nah, karena ini merupakan pertemuan terakhir dari seri kita di Pharmacist Patient Counseling Diabetes Mellitus, maka kami sebagai tutor undur diri. Saya harap selain video pembelajaran, rekan-rekan mahasiswa farmasi dan juga apoteker Indonesia dapat memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran lain yang kami sediakan di dalam IDLS. Kami undur diri, salam sehat, apoteker Indonesia.